Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema jangan remehkan nafkah batin. Masya Allah. Pagi hari ini luar biasa banyak sekali ilmu yang kita dapat nih, terutama kita pasangan suami istri. Bicara soal nafkah batin ini memang ternyata tidak bisa diremehkan ya, karena ini salah satu hal yang penting gitu ya. Karena ini bagian daripada kewajiban dan dari bagi laki-laki ya, memberikan nafkah, kemudian bagi perempuan bagian daripada bentuk ya itulah betul. Nah, kita bagian dari memuliakan suami juga gitu ya. Nah, kita ingin melanjutkan pembahasan kita. Ustaz Syam izin bertanya nih. Benarkah bukan menjadi pahala malah mendapatkan dosa zina ketika pasangan mohon maaf dalam memberikan nafkah batin malah membayangkan sosok orang lain. Nah, ini banyak juga yang bertanya. Iya, membayangkan sosok orang lain. Melakukannya memang dengan pasangannya gitu, tapi membayangkan yang dibayangkan yang lain berarti sama dengan hukumnya zina. Iya, bagaimana menurut sudut pandang Islam nih? Mohon penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe Bunda Tuti, Ustaz Maulana Mas Fikdat serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Memohon kelancaran lisan kepada Allah Subhanahu wa taala karena membahas sesuatu yang bisa jadi diplesetkan sama jamaah atau bisa jadi diplesetkan dengan Neving Zen ya, negative thinking Zen. Subhanallah. Padahal ini adalah ilmu yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hukum membayangkan ya. Jadi Nabi SAW ya, dalam sebuah riwayat mata itu ada zinanya, berzina. Telinga itu bisa berzina dan hati pun bisa berzina ya, dan kemaluan itulah yang membenarkannya. Atau dengan kata lain kemaluan itulah yang menentukan apakah dia zina beneran apa enggak. Mata berzina dengan cara melihat yang haram ya, telinga juga dengan mendengar yang haram, dan hati itu berzina atau akal itu berzina dengan membayangkan yang haram. Jadi jangankan sementara bergaul suami istri, hubungan suami istri dia membayangkan orang lain tanpa melakukan apapun, kalau dia membayangkan itu udah zina hati namanya. Jadi dia misalnya lagi di jalan, dia melihat sesuatu lalu dia membayangkan itu udah zina hati namanya. Baik lawan jenis ataupun sesama jenis. Jadi jangan menganggap bahwasanya zina itu hanya lawan jenis gitu ya. Ustaz, kalau ini gimana hukumnya? Kalau LGBT misalnya, apakah dia termasuk berzina? Tetap berzina juga namanya. Maka subhanallah dia dihukumi berdosa karena dia sedang membayangkan wanita yang non mahramnya. Nah, bukan hanya berlaku bagi laki-laki. Ingat ini, bukan hanya berlaku bagi laki-laki, tapi berlaku juga bagi wanita. Maka naudzubillahi min dzalik. Maka suami mestinya, di sini suami lagi yang salah nih, mesti disalahin, maksudnya mesti diingetin. Kenapa? Karena tidak boleh menjadi seorang suami yang dayuth. Siapa tuh tidak ada rasa cemburunya. Dia membiarkan HP istrinya wallpapernya Korea. Dia membiarkan dia barang-barang istrinya daripada artis-artis favoritnya. Maka mesti diingatkan. Karena jangan sampai kita suami ini dianggap dayuth, tidak punya rasa cemburu, tidak punya rasa ghirah atau tidak punya rasa iri terhadap hal-hal yang berbuat demikian. Maka mesti suami mengingatkannya. Wallahu ta'ala alam. Waduh. Jadi hukumi zina itu zina perasaan. Iya. Bukan dia sedang berzina dengan istrinya atau berzina dengan suaminya, tidak. Tapi berzina perasaannya karena membayangkan orang lain. Waduh, berarti ini penting sekali untuk kita memfilter dari mulai pandangan kita ya, apa yang kita lihat di sosial media, apa yang kita lihat juga sehari-hari, berarti itu juga penting karena harus dijaga juga ya. Baik, terima kasih Ustaz Syam penjelasannya. Baik, kita akan lanjutkan. Selanjutnya saya izin bertanya sama Bunda Tuti nih. Silakan, Bunda Pak, mau bertanya dong. Benarkah katanya ada hal-hal ini yang terlarang untuk dilakukan ketika suami istri melakukan nafkah batin? Dan katanya hal ini sering diremehkan dan dianggap enteng oleh suami istri. Saya jadi penasaran. Larangan ketika berhubungan. Betul. Nah, ini Bunda Tuti mohon penjelasannya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika kita melakukan kewajiban antara suami dan istri dan keduanya sedang betul-betul diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat jangan sampai kita melupakan hal-hal yang sepele. Pertama, dilarang kita melakukan nafkah batin suami istri dalam keadaan sedang berhadas besar. Wanita sedang dalam haid dilarang. Tidak boleh suami itu memaksakan kalau istrinya sedang dalam keadaan haid. Kedua, dalam keadaan nifas. Setelah melahirkan akan ada keluar darah nifas. Ketiga, sudah niat ihram.
tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Maka lakukan kemuliaan walaupun dalam melakukan hubungan nafkah batin suami dan istri. Maka disitulah akhlak. Jadi Islam ini mengatur semua sampai ke hal-hal sepele. Dianggap sepele tapi itu tidak sepele. Kalau misalkan kita mengikuti apa yang Allah berikan, yang Allah halalkan, yang Allah perbolehkan, maka kita selamat. Insya Allah selamat. Tapi kalau kita melanggar, jangankan yang besar yang Allah langgar, yang kecil aja pasti ada impact-nya. Maka kita cari selamat, cari sehat, hubungan suami istri yang sehat, yang sesuai dengan ajaran Islam, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, yang sesuai dengan kedokteran. Pasti dokter juga akan menyarankan, carilah tempat yang paling tepat. Melakukan di tempat yang sudah diberikan oleh Allah, yang sudah ditunjukkan. Jangan sampai kita salah melakukan di luar daripada agama kita. Itu kami baik, Masya Allah. Jadi melakukan ibadah juga tetap ada adab-adabnya ya, yang baik dan ada yang dilarang juga. Nah, ini penting banget nih supaya kita tahu. Masya Allah, terima kasih Bunda. Bunda tidak bisa terlalu banyak ya, karena ini kan kita masalahnya ada anak-anak yang menonton. Jadi kita harus pikirkan mana nih kalimat-kalimat yang tepat ya. Betul. Bunda, terima kasih. Sama-sama Kak Mikdad. Baik, Ustadz Maulana, izin bertanya nih. Karena ini banyak banget nih pertanyaan juga nih, titipan nih dari jamaah. Ini ayo cepat. Namanya kita kan melakukan nafkah batin itu juga adalah ibadah gitu ya. Para istri juga, mohon maaf nih, bukannya apa-apa, para istri itu pasti pengen juga beribadah, tapi ada juga yang nggak bisa nolak meskipun kadang ada ancaman bagi wanita yang menolak jikalau diminta oleh suami. Pasti ini senjata laki-laki. Kau dilaknat kalau kamu tidak mau. Ternyata tenang, ada solusi. Ada 4 keadaan wanita boleh menolak. Jikalau suami meminta. Yang pertama, dalam keadaan terlarang karena beradas tadi, haid dan nifas tidak boleh. Biarpun dia minta, tidak boleh. Yang kedua, boleh wanita menolak jikalau membahayakan dirinya. La darara wala dirara, jangan membahayakan diri. Yang mana itu? Ketika dia sakit, tidak boleh. Kalau dia memenuhi kebutuhan keinginan suaminya, bertambah parah sakitnya, jangan. Jadi ulangi, 1, pada saat tidak bersih, haid nifas. 2, dalam keadaan sakit ataupun sesuatu yang membahayakan dirinya. Yang ketiga, membahayakan janin. Makanya dalam keadaan hamil, bisa nggak? Sebenarnya bisa, tapi konsultasi sama dokter. Sekali lagi, konsultasi sama dokter. Terakhir, mohon maaf, saya harus katakan, yang keempat tidak boleh dan boleh menolak di saat dia lagi berpuasa. Di siangnya Ramadan, tidak boleh. Karena ada kafaratnya. Puasa 2 bulan. Mau puasa 2 bulan? Iya. Hukumannya. Hukuman kafarat bagi dendanya bagi orang yang berhubungan di siangnya Ramadan, puasa 2 bulan. 60 hari. Lama. Masih mau? Lama ya. Lama. Nah, aduh, tapi ini ngomong-ngomong, aduh kok perutku agak bunyi-bunyi. Ini pasti karena belum sarapan. Ih, kok tahu sih? Kan biasanya orang rewel kalau pagi-pagi mau makan inilah, mau makan ini. Iya. Tapi sebenarnya ada nggak makan yang praktis ada gitu supaya orang jamaah di rumah juga dapat ilmunya. Temanya udah bikin semangat. Iya. Mestinya kita juga Semangat. makan makanan yang bikin semangat. Nah, itu sehat, dia. bergizi, praktis. Ada nggak? Ada kalau gitu langsung Memang aja. ada? Penasaran Bunda, Karena penasaran. ada, kita makanya pengen kasih tahu jamaah dulu. Masya Makanya Allah. guru-guru aku izin pamit sebentar. Silakan, Aku sama Ustaznya mau kasih dulu Aku sama diajak jamaah. nih? Iya dong. Ayo. Silakan. Ayo. Tapi Makanan yang Iya, praktis, Sini ya. mudah dan lezat. Iya, di sini nih. Waduh. Ayo Mikdad, silahkan. Wah.
Aduh, Ustadz Syam, kalau ini mah makanan kesukaan aku, Ustadz Syam. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata ini yang selama ini aku cari-cari nih, Mikdad nih. Tapi pertanyaannya, ini udah pasti halal kan? Wes, insya Allah Ustadz Syam, ini tuh halal dan aman banget. Nah ini tuh pas banget Ustadz. Jadi aku tadi bikin Cikua Mini Tempura dari Cedea. Ini tuh terbuat dari olahan ikan bermutu yang praktis dan enak pastinya. Bisa digoreng, bisa dipanggang, bisa ditumis, direbus, dan dikukus juga bisa loh. Pokoknya ini tuh cocok banget untuk dikreasikan jadi berbagai macam menu. Aduh, kayaknya enak banget tuh. Pengen dong aku cobain, Mas Mikdad. Boleh dong, ayo kita coba yuk. Bismillah deh. Nah, ini dia nih. Bismillahirrohmanirrohim. Wah. Masya Allah. Bismillah nih, aku juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Ini sih enaknya pakai banget. Perpaduan rasa ikannya berasa banget. Udah gitu gampang dikreasiin jadi makanan apa aja, Mikdad. Iya dong Ustadz Syam. Cedea Cikua Mini ini tuh enak dan bikin nagih banget. Terus Ustadz Syam juga harus tahu nih, bukan cuma rasanya aja yang enak. Cedea Cikua Mini ini tuh asli dari Jepang resepnya. Masya Allah. Dan dibuatnya juga dari teknologi Jepang. Nah, terus semuanya ini mengandung protein ikan yang baik untuk meningkatkan stamina tubuh. Pokoknya cocok untuk stok makanan di rumah. Masya Allah, tabarakallah. Bener banget Mas Mikdad. Ini bisa jadi menu andalan aku nih. Di rumah, buat anak-anak, buat aku. Masya Allah. Pokoknya setelah ini aku harus stok Cedea Cikua Mini yang banyak insya Allah. Cedea, ikan olahan bermutu. Alhamdulillah. Baik jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan melanjutkan membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islamit Indah. Tetap di Islamit Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.